Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh kembali bertemu untuk kita boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati anugerah Tuhan melalui acara Mega Mezbah Keluarga. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan dan saat ini menantikan acara ini karena banyak sekali berkat yang dicurahkan atas kita melalui acara ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, bila Tuhan sendiri akan memimpin di dalam acara pada saat ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, saat ini kami boleh kembali datang kepada Engkau, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, kami bawa ke hadapan Engkau. Bila Tuhan kan urapi setiap kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan setiap kami anak-anak-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan, ya Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa. Engkau Allah yang akan memimpin acara Mega pada saat ini, dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyembah dan mengagungkan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
sempurna adalah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih anugerahmu kau pulihkan aku, layakanku dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku minta saat ku mencarimu mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapa, Bapakku, Bapa yang tetap, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa, Bapakku, Bapa yang tetap. Kau selalu ada, selalu ada bagiku, Bapa, Bapakku, Bapa yang tetap. Kau selalu ada bagiku, Bapa, Bapakku, Bapa yang tetap. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, aku mendapatkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau buka.
selalu ada bagiku. Bapa-Bapakku, Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku. Bapa-Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Kau senantiasa ada Tuhan. Saat kami membutuhkan pertolongan, Engkau senantiasa beserta dengan kami. Sebab Engkau Bapa yang kekal. Sebab Engkau Bapa yang senantiasa menyertai kami. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, lewat Roh Kudus kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Seberapa banyak pujian yang telah kami naikkan untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kami percaya ini menjadi suatu kesukaan bagi Engkau Tuhan. Di zaman yang akhir ini, dan Engkau memberi kekuatan kepada kami, terlebih Tuhan, kepada gerejamu yang saat ini senantiasa ada di dalam genggaman tanganmu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan Engkau berkati dengan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau akan membuka setiap hati supaya kami Tuhan boleh mendengar, tapi juga tidak hanya mendengar begitu saja Tuhan, tapi Roh Kudus akan menetapkan firman-Mu Tuhan, untuk kami jadikan sebagai pedoman, jadikan sebagai fondasi di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi sebentar hamba-Mu yang akan Kau pakai menjadi saluran kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus akan kiranya memberikan kekuatan. Dan itulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, firman kebenaran ini yang menjadi suatu pengharapan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan ucapan segala puji syukur hormat kami akan terima berkat kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang kelemahan dan kekuatan orang percaya. Apa itu kelemahan? Apa itu kekuatan? Ya, kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup manusia mempunyai keterbatasan. Dan manusia ada di dalam sesuatu yang terbatas di dalam kehidupannya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya, hidup di dalam dunia, hidup yang penuh dengan penderitaan. Ada yang besar, mungkin penderitaannya kecil atau sedang. Tapi setiap manusia pasti mengalami penderitaan. Ya. Sebab itu orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan, dia berani mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang tentang kebenaran bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Penderitaan yang ada saat ini, kesusahan yang kita hadapi di dalam dunia ini yang silih berganti, tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita,
kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu semuanya tidak sebanding. Ya. Sebab itu kita harus tahu mengapa hidup ini menderita, mengapa hidup ini penuh dengan penderitaan. Selama kita ada di dalam dunia ini, dunia tidak mengenal kebenaran. Dunia adalah gelap, tapi Tuhan katakan, aku datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ya. Ini juga merupakan satu penderitaan. Orang yang melayani, orang yang siap berkorban, orang yang melayani, orang yang rela memberikan hidupnya untuk melayani. Baik kita melayani sesama kita, terlebih kita melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita dapatkan saat ini, ya. Apa tujuannya? Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus dia berani menyatakan dalam hidupnya, ya, sekalipun dia harus menderita sekalipun, ya, dia tidak menghiraukan nyawanya, tapi dia tahu karena itu dianggap penderitaan yang ringan, ya. Untuk apa? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Di balik penderitaan hidup manusia, Tuhan sediakan mahkota. Ya, bahkan ada satu pujian, dia katakan, belakang langit biru adalah mahkotaku. Ya. Penderitaan yang saat ini memang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya harapan, punya hidup fokus kepada Tuhan, kita tidak hiraukan penderitaan itu. Ya. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia? Manusia ini penuh dengan kelemahan. Apa yang kelemahan manusia? Dan kelemahan manusia ini yang pertama adalah terjadi kepada semua orang. Dalam Matius pasal yang ke-26, Matius 26 ayat yang ke-40 dan ayat sampai ayat 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Ini yang menyatakan merupakan kelemahan manusia. Kita sadar berapa banyak orang percaya mempunyai kelemahan. Kelemahan itu apa? Kelemahan itu berdoa, punya hubungan yang intim dengan Bapa. Ya, ini peristiwa pada waktu Tuhan Yesus naik di Bukit Golgota, ya, di Bukit Getsemani. Tuhan berdoa dan membawa murid-muridnya, tapi Tuhan melihat murid-muridnya sedang tertidur. Ini merupakan kelemahan manusia. Bukankah seringkali anak-anak Tuhan kalau diajak berdoa, punya persekutuan, dia merasakan malas, tidak sesuatu yang bergairah, ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Manusia punya kelemahan, ya. Sebab itu mari dalam kehidupan kita boleh pelihara. Kalau kita tahu ada dalam kelemahan, kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita. Karena Tuhan katakan, ketika aku naik ke surga, aku akan kirim kepadamu roh penolong, roh penghibur. Itu yang kita butuhkan dalam kelemahan kita. Ya, sehingga Tuhan katakan, berjaga-jagalah berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ya, ke dalam penderitaan, ke dalam kelemahan.
Itu yang Tuhan ingatkan di dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Seringkali kita tidak bisa ditegur dengan firman Tuhan secara keras. Ya, kita diingatkan oleh Injil itu dengan perkataan yang keras. Di sini katakan susulah yang kuberikan kepadamu. Ini merupakan kelemahan manusia. Ya, bukan makanan yang keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini merupakan kelemahan manusia. Ya. Dia tidak bisa menerima makanan keras. Apa makanan keras? Firman Tuhan. Firman Tuhan dinyatakan untuk menegur, membawa kita kepada kebenaran. Seringkali kita mempunyai kelemahan. Itu firman tidak cocok bagi saya. Itu cocoknya bagi orang lain. Tapi mari, firman itu yang diberikan ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman. Firman itu berbicara, dan Allah sendiri yang akan berbicara dalam kehidupan kita. Sebab itu mari, ya, jangan mempunyai satu kelemahan terus yang membuat alasan, ya. Tetapi kita tahu dalam kelemahan manusia itu membuat manusia bergantung kepada Allah. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Inilah adalah sesuatu kelemahan, ya, ketidakmampuan kita untuk menghadapi apa yang menjadi musuh saat itu, ya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhirnya pemerintah Yosafat pada saat itu bangsa Israel ketakutan, ya. Tidakkah kamu menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar? Ayat selanjutnya, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yudea, Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan menduduki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yesreel. Itulah yang Tuhan berikan. Ya. Ketika bangsa ini mengalami kelemahan, dia bergantung kepada Allah. Dia berharap kepada Allah yang dapat menyertai di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat bangsa ini menang atas segala peperangan. Ya, kita melihat terus turut campur tangan Tuhan terjadi. Yeremia pasal yang ke-20. Yeremia 10 ayat yang ke-23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ini jelas, manusia siapapun juga, dia tidak tahu apa yang dia akan lakukan, ya. Yang menentukan jalannya, yang menetapkan langkahnya. Kita hanya berharap kepada Allah.
Kita hanya berserah kepada Allah. Itu yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Sebab itu mari, sekalipun kita menderita dalam keadaan apapun juga, ya, kita ingat Allah sediakan mahkota bagi kita. Allah berikan kemuliaan bagi kita. Satu kali hidup orang percaya akan dimuliakan oleh Bapa di surga. Sebab itu mari, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Membuat manusia hidup bergantung pada Allah. Tuhan Yesus katakan sebagai pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Hidup yang menyukakan hati Bapa. Ya, karena kita ada firman, ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tanpa Yesus, orang percaya pun kalau dia tidak beriman dengan sungguh-sungguh, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tetapi mari dalam kehidupan kita, yang selanjutnya, keadaan manusia tak berdaya, baik fisik atau rohani manusia. Dalam Lukas 13, Lukas pasal yang ke-13, Lukas 13 ayat 10 sampai ayat 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya dan atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Keadaan perempuan ini secara fisik dia sangat lemah sekali, ya, karena dia menderita sakit di mana dia harus bungkuk selama 18 tahun. Ini menunjukkan keadaan yang tidak berdaya manusia secara fisik dan rohani manusia. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana waktu itu perempuan itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memanggil dia, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Itu yang terjadi sekalipun kita dalam kelemahan fisik kita, rohani kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh dan apapun juga penyakitnya. Di sini kita melihat, ya, ada seorang di mana katakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya. Dia mengharapkan kalau
kolam itu digoncang oleh malaikat, siapa yang turun ke dalam kolam itu, dia akan sembuh. Tapi perempuan ini dalam kelemahannya selama 38 tahun, dia dalam keadaan yang tidak berdaya, dia datang kepada Yesus. Yesus tahu siapa ini. Dia katakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama keadaan itu, berkata lagi kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, ini juga merupakan sesuatu keadaan yang tidak berdaya secara fisik, secara rohani. Tapi mari dalam kehidupan kita, ya, dan kelemahan manusia itu menjadi satu kesempatan Allah untuk menolong kita. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-6. 116 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu tahu dalam kelemahan manusia itu menjadi kesempatan Allah untuk menolong kita. Ya, kesempatan Allah untuk menolong kita. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jelas bahwa atas kelemahan manusia ini mempunyai satu kesempatan, ya, untuk Allah menolong kita. Dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat ayat 38 dan ayat yang ke-39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah aku. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika murid-muridnya, dia memanggil nama Yesus, dia mengundang Yesus. Dan saat itu kita menggantungkan pada waktu kelemahan, benar-benar Allah menolong. Tuhan Yesus menolong murid-muridnya. Dan yang selanjutnya merupakan kekuatan rohani. Dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel punya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita secara manusia, tetapi di sini dikatakan oleh karena roh Tuhan, Roh Kudus, firman Tuhan semesta alam, itu yang membuat kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita sekalipun mempunyai kelemahan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita ada di dalam persekutuan dengan Dia, ya. Tadi yang pertama, terjadi kelemahan manusia terjadi pada semua orang. Saat apa? Dibuktikan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu berdoa, ya. Dan dalam kelemahan itu membuat manusia bergantung kepada Allah, ya. Kemudian dalam keadaan yang tidak berdaya fisik dan rohani manusia, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan kelemahan manusia menjadi kesempatan untuk Allah menolong kita. Jadi mari dalam hidup ini pergunakan waktu itu dengan baik, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita yang punya kelemahan, kita harus ditopang dengan satu kekuatan, yaitu kekuatan yang daripada Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami disadarkan dalam kelemahan kami.
yang sering kali terjadi di dalam fisik secara tubuh kami. Bahkan sering kali kami tidak dapat mendengar firman-Mu yang keras, yang menegur, mengingatkan kami, bahkan membawa kami ke jalan benar. Kami hanya senang dengan berkat dan pujian, tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau tahu dalam kehidupan kami, hidup yang penuh dengan kelemahan. Tetapi jikalau kami datang kepada Tuhan, kita mengundang kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sebab itu mari, dalam kelemahan-kelemahan hidupmu, jangan kamu berjuang dengan kelemahanmu, tapi serahkanlah segala kekuatanmu pada Tuhan. Karena Dia yang akan memelihara, dan Dia yang akan menyertai kehidupan kita sampai pada kesudahan alam. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.